sih warna merah badannya. Kaki-kakinya juga jangan lupa diwarnain ya. Oke Kak. Oh iya, ngomong jadi gurita itu enak ya. Kan tangannya banyak, jadi mau ngapa-ngapain pasti gampang. Enak sih, tapi mandinya makin lama. Loh, kok? Iyalah, mandinya makin lama. Kan gurita tangannya banyak, jadi gosok ketiaknya makin lama. Ya ampun, dua jagoan Kak Kenny bercanda terus. Iya Kak. nih Kak. Kak Azam, iseng banget kritikin aku. Lagian sih kamu ada-ada aja pengen jadi gurita. Oh, kalian lagi gambar kehidupan laut toh? Iya. Jadi ingat, kakak tuh pernah snorkeling loh. Seru banget. Wih, asik. Kakak lihat apa aja? Wah, macem-macem. Ada ikan pari, ada ikan badut, sampai penyu. Kalian mau renang di laut juga? Mau Kak? Oke, sekarang kita berpetualang ke laut lepas ya. Sekarang satukan tangan kalian ke atas gambar ini. 1, 2, 3. Ya ampun Satria, kita ini benar-benar berada di dunia bawah laut. Iya Kak. Wah, rame banget loh. Ada lumba-lumba, ada penyu, ada gurita pula. Wah Kak, kok tiba-tiba jadi banyak sampah begini ya? Ya, hewan-hewan lautnya jadi pada pergi deh. Nah, ini nih masalah serius yang sekarang lagi kita hadapi. Laut Indonesia semakin banyak tercemar sampah. Bahkan Indonesia sekarang menempati peringkat kedua penyumbang sampah terbanyak setelah Tiongkok. Kalian juga harus tahu bahwa 57% sampah lautan di Indonesia adalah sampah plastik. Berdasarkan penelitian, ada 46.000 sampah plastik mengapung setiap mil di lautan kita. Dampaknya juga banyak loh, mulai dari kunjungan wisata pantai atau laut yang menurun, kadar keasaman air laut meningkat, keberadaan biota laut yang terancam, banyak hewan laut terjerat dan mati karena salah cerna, sampai ikan yang tercemar polutan. Aduh, sedih banget ya Kak. Yang tadinya pemandangan laut cantik, jadi kotor deh sekarang. Iya, makanya kalian juga harus paham dengan penjelasan kakak tadi agar tidak ikut-ikutan mencemari laut kita. Coba sekarang kakak mau tanya, ada berapa persen tingkat pencemaran laut di Indonesia? 75% Kak. Iya, betul Satria. Jika kalian lihat diagram lingkaran tersebut ditunjukkan bahwa 75% laut di Indonesia sangat tercemar. 20% mengalami pencemaran sedang dan 5% mengalami pencemaran ringan. Lalu pertanyaan selanjutnya, masalah apa saja yang akan muncul akibat dari pencemaran laut? Banyak Kak. Laut yang kotor tentunya akan mengurangi minat wisatawan untuk datang. Kadar keasaman air laut meningkat. Keberadaan hewan laut akan terancam. Kita pernah melihat kan temuan-temuan seperti paus yang memakan plastik, kemudian penyu yang hidungnya kemasukan plastik dan mengganggu kehidupannya. Bahkan hewan laut juga bisa mati karena terjerat sampah plastik. Betul sekali Azam. Lalu apa yang bisa kamu lakukan agar permasalahan sampah bisa terselesaikan? Nah, kalau yang ini aku pernah belajar nih Kak di sekolahan. Jadi kita bisa mengganti penggunaan plastik pada alat-alat yang menunjang kehidupan kita. Seperti mengganti sedotan plastik dengan sedotan bambu, menggunakan tas belanja kain, menggunakan botol minum pribadi, melakukan daur ulang sampah. Jadi hal ini selaras dengan prinsip pengolahan sampah berupa 3R, yaitu reduce, mengurangi penggunaan plastik, reuse, menggunakan barang yang dapat digunakan kembali, recycle, melakukan daur ulang menjadi barang lain yang bermanfaat. Ih, pinter banget sih kalian. Semoga kalian bisa jadi anak-anak yang selalu sadar akan pentingnya pelestarian lingkungan. Ngomong-ngomong, udah kelamaan nih kita di dalam laut. Ayo kita kembali ke rumah. Oke Kak. Mari kita satukan tangan kita kembali. Kakak hitung 1-3 ya. 1, 2, 3. Loh, kok kita ada di ruangan ini sih? Oh, pantesan. Gambar kita diberesin nih sama mama. Makanya kita di sini. Kak, kita lanjutin yuk pembahasan tentang sampahnya. Ayo. Nah, tadi kan kita sudah bicara tentang pencemaran sampah yang di laut. Tahu nggak kalian bahwa kita bisa memulai pelestarian lingkungan dari rumah kita sendiri loh? Wah,
Emang bisa, Kak? Gimana caranya, Kak? Ya bisa dong, ayo kakak beritahu. Azam, coba sekarang kamu ambil sampah plastik yang ada di dapur. Satria, coba dekatkan tempat sampah itu ke sini. Oke, Kak. Sudah, Kak. Terima Nih, kasih udah, Kak. Satria, terima kasih Azam. Iya. Nah ini loh maksud kakak, kalian tahu nggak sih kenapa tempat sampah yang ada di rumah kita berwarna-warni? Ya, mungkin biar menarik aja sih, Kak. Makanya berwarna-warni. Hus, asal bicara saja kamu. Warna tempat sampah memiliki arti masing-masing. Tempat sampah berwarna hijau digunakan untuk sampah organik. Contohnya adalah sisa sayuran, buah, daging, atau benda yang mudah terurai. Tempat sampah berwarna kuning digunakan untuk jenis sampah bukan organik. Contohnya plastik, botol air minuman, ember, dan sebagainya. Tempat sampah berwarna merah digunakan untuk barang yang berbahaya atau beracun. Contohnya deterjen, bahan kimia, cairan pembersih, obat, dan sejenisnya. Tempat sampah berwarna biru digunakan untuk menampung sampah kertas. Contohnya majalah bekas, koran, atau kardus. Tempat sampah berwarna abu-abu digunakan khusus untuk sampah yang tidak bisa terurai dan tidak bisa didaur ulang. Contohnya popok bayi atau permen karet. Nah, sekarang kakak mau tanya, setelah mengetahui perbedaan masing-masing, pesan apa yang bisa kamu dapat? Aku tahu, Kak. Dengan mengetahui warna-warna tempat sampah, jadi kita dapat memilah sampah berdasarkan jenisnya. Nah, betul banget Azam. Pemilahan tersebut berguna untuk mengelola sampah sesuai dengan prinsip 3R. Dengan begitu, sampah-sampah dapat lebih mudah diolah. Masih ingat kan dengan prinsip 3R yang disampaikan Azam tadi? Oke, R yang pertama yaitu reduce. Reduce artinya mengurangi. R yang kedua yaitu reuse. Reuse berarti menggunakan kembali. Dan R yang ketiga yaitu recycle. Recycle berarti mendaur ulang. Kegiatan reduce atau mengurangi sampah dapat dilakukan seperti mengurangi penggunaan kertas, membawa kantong belanja sendiri, dan menggunakan bahan keperluan sehari-hari yang dapat diisi ulang. Reuse berarti menggunakan kembali. Tindakan yang dapat kita lakukan diantaranya memilih benda yang dapat digunakan berkali-kali, seperti serbet kain untuk mengurangi tisu, lalu menggunakan botol minum sendiri, dan penggantian sedotan dengan bahan yang dapat digunakan kembali. R yang ketiga yaitu recycle. Recycle berarti mendaur ulang atau mengelola barang lain yang bermanfaat. Contohnya, kertas dapat kita daur ulang untuk dijadikan kertas lagi. Kemudian, botol plastik yang dapat kita daur ulang ataupun benda lain yang dikenal dengan istilah ecobrick. Dan bisa juga loh kita mengelola sampah organik menjadi pupuk ataupun biogas. Nah, kamu Satria, kamu sudah belajar tentang pemilihan sampah. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan dengan sampah yang ada di rumahmu? Aku akan memilahnya, Kak. Sisa makanan, dedaunan, kulit buah akan aku taruh di tempat sampah yang berwarna hijau. Kemudian plastik, kaleng, botol kaca akan aku taruh di tempat sampah yang berwarna kuning. Dan sampah kertas akan aku masukkan di tempat sampah yang berwarna biru. Nah, bener banget. Pinter-pinter deh kalian. Nah, kalian kan sudah pintar-pintar nih memilah sampah. Hari ini kakak ada janji. Sekarang kalian pilah-pilah ya sampah berdasarkan tempat sampahnya. Kakak pergi dulu. Dah. Kakak.